Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wajal ikhwah, untuk Jumat pagi pelajaran kita adalah akidah dan syariah, akidah dan akhlak. Kali ini kita masih melanjutkan tentang mutaba'ah. Ya, masih ada materi belum habis dari mutaba'ah, ittiba'. Yang selanjutnya adalah al-ahmiyah, kepentingan mutaba'ah. Seperti kita tahu bahwa banyak ulama salaf menyatakan untuk menjadi muslim yang baik dibutuhkan dua hal. Ya, pertama adalah ikhlas, batin kita ikhlas, lahiriah kita itu mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti teladan Rasul, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi meneladani Rasulullah ini bukan pekerjaan yang gampang. Ya, karena kita tahu Rasulullah wafat sudah beribu-ribu tahun. 1440 berapa? 3 Hijriah sekarang ya. Nah itu beliau wafat di tahun 11. Nah, berarti sekitar 1300 sekian. 1430 sekian. Kita sudah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian data yang sampai kepada kita tentang Rasulullah berbentuk huruf. Ya. Lain hal kalau Rasulullah sekarang hidup, mungkin bisa ya direkam dalam bentuk audiovisual. Itu akan lebih detail lagi. Tapi yang kita terima sekarang ya sudah, nggak bisa kita perbaiki dalam bentuk huruf. Nah, sehingga orang yang melek huruf lah yang ngerti. Ya, bagaimana Anda tahu sendiri? Ya, kalau semua kita yang hadir sekarang diminta untuk menyampaikan ke orang luar nih, kondisi sekarang nih, pengajian, pasti hurufnya berbeda-beda. Ya, kita contohnya traveling atau ngegoes bersama ke satu tempat. Ya, begitu pulang kita diminta untuk menyampaikan pengalaman, pasti berbeda-beda. Nah, begitulah kenapa terjadi hadis itu berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan tangkapnya. Ya, sebagai contoh sangat sederhana, saya menulis di telapak saya angka 6. Saya bertanya pada Anda, berapa angka yang saya tulis? Anda akan menyatakan 9. Ya kan? Nah, itu berbeda sudut pandang. Nah, inilah yang kita terima. Maka mutaba'ah itu memang harus kita lakukan dan harus komprehensif. Al-mutaba'ah wal mutaba'ah lillah wa li rasuli min azamil usul allati qarraraha ahlussunnah wal jamaah. Mutaba'ah kepada Rasulullah itu adalah prinsip utama yang ditetapkan oleh ahlussunnah wal jamaah. Wallati tamayyazu biha an amati tariqil mubtadi'ah. Ini yang berbeda dengan cara yang ditempuh oleh ahli bid'ah yang tidak punya data. Itu speak by data. Bicara dengan data. Sebab Islam itu adalah agama dalil gitu. Jadi kalau melakukan sesuatu harus ada dalilnya. Kalau urusan dunia yang bagus yang khalaf, yang paling mutakhir. Ya,
temuan terakhir. Nah, contohnya kalau Anda punya gadget yang bagus mana? Yang mutakhir. Tapi kalau urusan akhirat justru sebaliknya. Ya, berlawanan mutakhir. Lawan kata dari mutakhir salaf. Makin antik makin bagus. Nah itu ya, kalau urusan akhirat ini keterangan-keterangannya tidak perlu yang baru. Tapi saudara harus tahu bahwa kalau disuguhkan apa adanya, mungkin kita sendiri semakin tidak mengerti. Contohnya ada tafsir namanya tafsir ma'thurat. Tafsir yang betul-betul dari sahabat dan tabi'in. Nah, kalau saya bacakan di sini, Anda pasti bosan. Paling-paling dari Ibnu Abbas begini, dari Mu'adz bin Jabal begini, dari Utsman bin Affan begini. Begitu aja, nggak ada kreativitas apa-apa. Maka itulah tafsir yang sekarang kita kaji, itu tafsir mutakhir. Syukur-syukur pengarangnya masih hidup sejaman dengan kita. Dengan tentu ketentuan kaidah-kaidah tafsir tidak ditinggalkan. Itu yang penting. Kenapa? Karena kita harus belajar dari orang yang hidup semasa dengan kita. Karena dia tahu zaman kita. Ya, contohnya mungkin dalam waktu 50 tahunan tidak pernah terjadi kasus COVID. Belum pernah terjadi. Sehingga orang beristihad tentang COVID. Apa masuk yang meninggal karena COVID itu syahid atau bukan. Penguburan ala COVID itu dibenarkan atau tidak, pakai peti contohnya kan. Nah, itu kan ya menuntut banyak temuan-temuan. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Tsumma min tariqati Ahlussunnah wal Jamaah ittiba'u athari Rasulillah batinan wa zahiran." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tariqat Ahlussunnah wal Jamaah, jalan yang ditempuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti asar, petilasan Rasulullah. Apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah, ya, itu yang kita ikuti. Tapi kita tahunya dari sahabat. Karena kita tidak hidup sejaman dengan Rasulullah. Jadi berita tentang sahabat. Ada yang langsung, ada yang tidak. Ada yang istilahnya direct, ada yang indirect. Nah, contohnya ini, sholatlah kamu seperti aku. Kalau kamu sholat, lihatlah aku. Kalau berwudu, basuhlah mukamu, dan itu namanya direct, dia menunjukkan. Tapi komentar tentang kunut subuh itu bid'ah apa enggak? Itu bukan Rasulullah yang ngomong. Iya bid'ah, bukan. Sahabat. Komen dari sahabat. Saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Tidak pernah saya menyaksikan kunut. Contohnya gitu. Itu pendapat sebagian sahabat. Contoh yang lain. Berita dari Aisyah. Berapa rakaat sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah? Paling banyak berapa? Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah lebih dari 11. Wala fi Ramadan wala ghairihi, la fi Ramadan wala ala ihda asyar rak'ah. Tapi di hadis yang lain beliau sendiri menyatakan 13. Dari Aisyah sendiri. Nah, dari satu sumber saja berbeda sudah. Nah, ada yang mengatakan, lalu yang mengatakan 13 itu di plus sholat subuh, plus qobliyah subuh. Jadi 11 plus 2. Ada yang mengatakan duanya dua apa ini? Ada yang mengatakan qobliyah subuh. Setelah azan subuh kan dia 2 rakaat. Dihitung juga sama Aisyah jadi 13. Ada yang mengatakan 2 rakaat ringan. Jadi setelah bangun tidur, jangan sholat panjang dulu, yang ringan, yang khafifah. Ya. Jadi artinya apa? Muqaddimah. Untuk ngangetin ya gitu. 2 rakaat ringan. Nah, itu jadi 13. Tapi angka 11 dan 13 ini kan sama sumbernya dari Rasulullah SAW. Dalil-dalil dalam surat 6 106 Allah berfirman, ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbika. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Ikuti.
Jadi kalau saran dari Endang Saifuddin Ansori, bagus sekali buat kita. Pertama yang kita lakukan adalah pisahkan dulu mana wahyu, mana ijtihad. Pisahkan dulu. Kalau kita bisa memisahkan, oh ini Quran, ya, oh ini hadis. Hadis itu dengan segala klasifikasinya, apa hadis sahih, hasan, atau dhaif. Kalau sahih ini yang direct atau indirect, yang langsung atau tidak. Teguran Rasulullah. Contohnya terjadi perbedaan tentang ketika seseorang berkhutbah, datang orang ke dalam masjid. Tuh kan? Lalu Rasulullah menegur, kamu udah salat belum? Belum ya Rasulullah, salatlah. Nah ini, teguran Rasulullah ini dimaknai oleh sebagian ulama bahwa sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Waktu khotib masuk saja, sudah khutbah, kan dia perlu dengar gitu kan, karena khutbah sudah diucapkan. Ditegur sama Rasulullah, udah sholat belum? Belum ya Rasulullah, sholat dulu. Nah ini berarti sholat tahiyat wajib. Tapi ada yang menganggap bukan sholat tahiyatul masjid yang ditunjuk oleh Rasulullah. Tetapi dahulu yang namanya sholat Jumat itu sama dengan sholat Id. Apa samanya? Sholat dulu, baru khutbah. Itu zamannya sholat dulu sebelum khutbah. Karena sholat sudah selesai, dia baru datang, udah sholat belum? Kita mau udah sholat. Gitu kan? Dulu khutbah itu begitu. Jumat tuh sama dengan sholat Id. Kalau kita kan sekarang khutbah dulu. Kenapa dirubah menjadi khutbah dulu? Itu ada gara-gara. Jadi ada asbabul wurud. Saat Rasulullah melakukan Jumat sholat dulu, datang pedagang. Selesai sholat tuh, beliau lagi khutbah, datang pedagang. Karena dulu warung tidak banyak, jadi harus ada pedagang bawa kebutuhan sehari-hari lah, ada ember, ada apa gitu, kepentingan sehari-hari. Maka sahabat berkerumun mengerumuni pedagang itu. Mereka mengira khutbah itu bisa didengar sambil jual beli. Ya kan memang benar ya. Nah, sambil anulah. Ya kita boleh bergerak bebas, mau lendean atau mau ngadep sana, kan khutbah, lagi khutbah. Nah ternyata ada larangan. Itulah turun surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terus siapa? Wa tarakuka qa'imah. Nah, mereka meninggalkan kamu khutbah sendirian. Mereka ke pedagang itu. Nah, kemudian saat Rasulullah ditinggal oleh sahabatnya karena mereka berkerumun untuk belanja, berapa yang tersisa? Terjadi perbedaan pendapat. Berapa yang nggak ngitung sih? Itu. Hadis yang diperoleh Imam Syafi'i bertanya, ada kira-kira 40? Adalah, maka ditetapkanlah 40 gitu. Jadi angka 40 ini dari mana? Itu asal muasalnya begitu, bukan Rasulullah mau awas ya kamu kalau sholat Jumat harus 40. Nggak ada keterangan, terjadilah khilafiyah. Berapa jumlah yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sholat Jumat? Maka sebagian orang menyatakan kurang dari 40 sholat zuhur di satu tempat. Ya, saya pernah mengalami di satu tempat setelah Jumatan itu sholat lagi dia. Saya kan langsung berdiri untuk pulang, diplototin sama orang. Salah saya apa ini? Ternyata mereka menghendaki sholat zuhur lagi.
Kenapa? Kalau menurut saya yang Jumatan lebih dari 40, karena mereka menyatakan 40 juga yang paham bahasa Arab. Karena kan waktu Rasulullah dulu kan ngerti bahasa Arab, Rasulullah berkhutbah, itu kan? Tapi kenapa mereka tidak fair? Maksud saya fairnya gimana? Saudara-saudara, saya ingin tahu kemampuan saudara. Yang bisa, yang ngerti bahasa Arab ngacung ya. Yang ngerti bahasa Arab ngacung. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, contohnya gitu tuh. 40, oh kita sekarang nggak perlu zuhur. Harusnya kan begitu. Ini ngitung enggak, hanya menduga-duga. Itulah sebabnya. Ya, di tempat lain juga khutbah menggunakan bahasa Arab. Kenapa kok menggunakan bahasa Arab, tidak ada bahasa lainnya? Semuanya mulus bahasa Arab. Jawabannya benar sih, tapi kurang sreg gitu. Karena Rasulullah seumur-umur khutbah menggunakan bahasa Arab. Ya kan? Sunnahnya begitu kan? Kalau kita mengaku salaf tidak mau ada pembaharuan, ya harus betul-betul kayak Rasulullah. Seumur-umur nggak pernah menggunakan bahasa selain Arab. Sama dengan seorang mubalik ketika dirawat karena diabetes, dokter menasihati, Pak Kiai, mulai sekarang hati-hati ya kalau mengkonsumsi yang manis-manis. Jawab dia, yang namanya gula dari zaman Nabi Adam halal. Ya pasti ngelus dada lah sih dokter. Benar tapi salah. Nah inilah saudara, jadi maksud saya dalam memahami agama itu juga harus lihat konteksnya. Tidak boleh terlalu kaku, harus tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Seperti Rasulullah menasihati, ya Rasulullah, ausini, beri nasihat pada saya. Rasulullah menyebut la taghdab, jangan marah, jangan marah. Apa begitu pentingnya jangan marah itu di luar yang lain nggak penting? Nah ternyata begitu diteliti, orang yang dinasihati jangan marah ini pemarah orangnya. Gitu. Jadi ketika Rasulullah tanya, ayyul a'mal afdal? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Rasulullah selalu menjawab kelemahan orang yang bertanya. Kelemahannya apa? Nah, kalau dia sholat sering terlambat, Rasulullah akan menjawab, as-salah ala waktiha. Sholat awal waktu. Jadi Rasulullah kayaknya punya wawasan yang luas ya, kenal bener teman-temannya gitu. Kelemahannya apa itu? Kalau kelemahannya itu sholatnya udah bagus, cuma dia kurang baik sama orang tua, maka Rasulullah menyebut birrul walidain. Sehingga semua berita ini nyampe ke kita. Mana yang benar ini? Semuanya paling-paling ini. Katanya ini sholat awal waktu, di sisi lain ini birrul walidain, di sisi lain ini sedekah. Mana yang benar? Yang palingnya itu yang mana? Nah ternyata Rasulullah menjawab melihat kelemahan si lawan bicara. Nah itulah cerdasnya Rasulullah. Kalau kita mungkin banyak ya sholat awal waktu karena kita juga telat, sedekah karena kurang sedekah, yang melunjak sama orang tua jojong. Kalau Rasulullah ada nih banyak kayaknya yang disebut. Kalau sahabat kan cuma sedikit kelemahannya. Kita lanjut. Kemudian dalam surat 6 yang sama, surat yang 6, surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya inilah jalanku, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subul, dan janganlah ikuti berbagai jalan. Jangan ikuti jalan yang bervariasi. Ini diikut. Ya. Fatafarraqa bikum, maka kamu akan tercerai-berai. An sabilih, dari jalannya. Nah inilah yang kita minta sehari semalam,
17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tahu bahwa sesuatu benar itu mudah. Tapi bertahan dalam kebenaran itu yang susah. Maka itu yang kita minta terus. Ihdinas siratal mustaqim. Yang dikenal dengan istilah istiqamah. Kita kan sering sumeh. Ya. Apa makanan favorit Anda? Masing-masing punya lah. Favoritnya apa? Tapi kalau disuguhin saben hari, malas. Ya, apa saja. Nah, khawatir ini merembet ke urusan agama. Karena manusia ini punya naluri itu begitu, insting itu, bosenan. Ya kan? Makanya seperti di negara kita ini, pasti ada anunya. Ada waktu-waktunya. Ya, nanti ada tanaman hias, nggak terus-terusan, paling berapa. Bosen ya. Nanti ganti batu permata. Gila. Kan gitu kan? Ini namanya jual beli monyet apa ya? Saya lupa itu. Jadi itu ada sementara orang yang mengunggah itu. Kita yang dibodohi. Tanaman yang biasa tumbuh di kuburan bisa berharga ratusan ribu. Saya ketawa aja. Pohon kuburan, akhirnya semua yang ada di kuburan habis. Biasanya selalu di kuburan tanaman-tanaman itu yang ada merah, ada di kuburan. Habis. Ini kok suaranya mendengung? Kurang jauh ya? Kurang jauh nggak? Ya tuh, sembuh. Ya, nggak apa-apa. Nah, inilah kita sering ditipu. Nah, jadi ke depan kita harus tahu manfaatnya apa, sesuai tidak dengan manfaatnya. Satu. Yang kedua, untuk bisa hadir benda ini susah enggak? Contohnya ada benda yang manfaatnya ada, tapi untuk bisa tumbuh begini lama. Nah, makanya mahal. Pantes itu, Pak. Tapi kalau tumbuhnya gampang, manfaatnya nggak seberapa, kok tiba-tiba di blow up, mahal. Anda harus curiga, bohongan. Jadi ada teori jual beli monyet apa saya lupa itu dalam jadi satu saat disebutkan monyet harganya 5 juta. Di satu kampung yang banyak monyet. Pokoknya siapapun yang menyerahkan 1 ekor monyet, saya akan bayar mula-mula 500.000. Besoknya dia naikin lagi 750 sampai 5 juta. Nah, semua orang lalu bergerak untuk mencari monyet sampai habis di kampung itu yang biasanya banyak. Nah, sampai terakhir dinaikin lagi 10 juta. Tuh kan? Nah, akhirnya yang punya ini jual ke dia karena dia butuh. Satu saat butuh untuk nyari, dia pakai orang lain, ya, diberikan pada orang lain, suruh jual. Nah, dia sendiri pergi. Sudah dijual dengan harga tinggi, ya udah saya kasih 7 juta, dia bisa jual 10. Dia ngilang. Nah, dia udah tangkep banyak, loh, saya jual kemana? Udah nggak ada yang beli. Nah, itulah tipu. Sama dengan kita. Ya, kita lagi gila tanaman hias, saudara, sampai digembok, dikerangkeng. Di daerah Jawa Tengah itu saya lihat dikerangkeng, jadi kasih gembok. Nah, itulah kita tertipu. Jadi kalau kita melihat sesuatu manfaatnya nggak seberapa, terus untuk mendapatkannya mudah, itu kemudian kok harganya mahal, kita patut curiga. Tapi kalau manfaatnya banyak, memang menghadirkannya susah, nah ini pantas mendapat mahal. Karena itulah berlian mahal. Ya, karena nggak semua batu bisa dijadikan berlian. Dia terjebak ke dalam bumi. Itu untuk mendapatkannya susah. Nah, itu baru mahal. Kemudian dia berkilau. Tingkat kekerasannya 10 contohnya. Beda dengan batu biasa, pantas mahal. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian dalam surat 2 ayat 170 Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah."
jika dikatakan pada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Mereka menjawab, bal nattabi'u. Ya, mereka secara tersembunyi mengatakan, ogah, kami nggak mau ikut saran. Ya. Tapi kami akan mengikuti ma'alfaina alaihi aba'ana. Apa yang kami jumpai pada bapak-bapak kami. Lalu Allah menegur, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an, apakah mereka akan ikuti juga walaupun bapak-bapak mereka tidak mengerti. Tidak mengerti sesuatu. Jadi bapak-bapaknya juga ngikut bapak-bapaknya lagi. Nggak ada ilmunya, ya. Wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Kenapa? Jadi banyak yang sudah dikikis oleh ajaran Islam, ya. Keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Keyakinan tidak benar. Apa contohnya tuh? Ya banyaklah mitos-mitos. Ya. Kalau nabrak kucing itu musibah. Nabrak orang mah enggak. Sehingga kalau orang nabrak kucing nyempetin di kubur. Nabrak orang malah lari. Berarti kucing lebih berharga daripada manusia. Ya, begitu juga kalau hamil harus bawa benda tajam. Itu kan? Ya dulu nenek istri begitu. Kalau istri saya hamil suruh dibawain gunting. Mak, ada nggak gunting yang gede aja sekalian, Mak? Nggak ada, adanya segini. Udah nggak usah. Saya gitu ngomongin. Kalau kita bantah nanti dia. Terus kalau ada bayi kasih cermin. Ada nggak yang gede sekalian yang ngerawatin bayi bisa bercermin? Nggak ada yang kecil, udah nggak usah. Ya, terus nanam ari-ari harus pakai lampu. Kenapa nanam orang nggak dilampuin? Kan sama aja bagian dari jasad kita. Ya, itu semuanya mitos. Karena apa? Di situ rawan digali lagi. Takut digali sama binatang dimakan. Nah kalau begitu yang dalam. Sehingga diterangin, jadi kalau ada yang ngegali ketahuan kan terang. Maksudnya begitu. Ya, tapi kalau nggak ada keterangan ya kita jadi taklid, mitos. Nah, ini kita yang mitos-mitos itu harus kita tidak ada ilmiahnya, tidak boleh. Jadi detektor kebenaran itu ada dua, saudara. Ini menjadi pedoman buat kita. Ini manfaatnya ini. Yang memberitahu manfaat ini siapa? Nah, teori ilmiah. Jadi ada dua, ilmu dan wahyu. Ya, contohnya gelang ini katanya bisa menangkal musibah. Contohnya gitu ya. Gelang bahar. Tahu nggak yang akar bahar? Contohnya. Ini menurut teori apa? Gitu. Ya sah-sah saja dia menyatakan begitu. Dari sisi ilmiah nggak ada sangkut pautnya. Oh berarti batal. Dari sisi ilmu nggak ada sangkut pautnya. Berarti coret. Gimana, ada keterangan berdasarkan wahyu ada nggak? Ya. Oh tidak ada. Ah berarti ini mitos. Gampangnya gitu aja. Ya. Kalau dalam wahyu tidak ada temuan modern, katanya ini bisa berguna buat ini. Kita lihat secara teori ilmiah ada nggak? Kalau tidak ada, ya sudah. Nah, contohnya kalau kita mengucapkan Bismillah sebelum makan, maka setan tidak akan ngerewangi kita. Kan itu nggak bisa pakai mikroskop. Mana setan? Nggak bisa. Karena itu wahyu kan. Karena itu berdasarkan wahyu kita terima. Jadi kalau wahyu itu harus direspon dengan iman. Tuh. Tapi kalau temuan ilmu itu harus ada ilmiahnya, teori ilmiahnya apa? Kaitannya dengan kita. Minum ini berkhasiat begini-begini. Ada nggak? Teorinya. Nah, dasarnya ada nggak? Sehingga kita disebut dengan mutaba'ah. Jadi ternyata setelah diperiksa ada. Ya. Setelah diperiksa secara ilmiah ada. Oh berarti kita mengkonsumsinya tidak berdasarkan
keinginan, tapi berdasarkan data ilmiah. Wa qala, kemudian Allah juga berfirman di surat 47 ayat 3. Dzalika bi annal ladzina kafarut taba'ul batil. Demikianlah sesungguhnya orang-orang kafir telah mengikuti yang batil. Wa annal ladzina amanu taba'ul haq, dan orang yang beriman mengikuti kebenaran mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah Allah memberikan contoh kepada manusia perumpamaan-perumpamaan. Jadi Allah menyadarkan kepada kita, mencerdaskan kita. Ya, jadi dengan ada Islam kita jadi cerdas. Enggak seperti orang bodoh gitu ya, mengikuti aja gitu. Enggak ngerti apa-apa dia ikuti. Itu tuh. Wa mimma warada fi sunnah fil ittiba qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang memberitakan tentang ittiba sebagai berikut. Fi awali risal ila Hiraqlil Azim, saat Rasulullah menyampaikan surat kepada Heraklius, Raja Heraklius, di dalamnya ada tulisan salamun ala manit taba'al huda, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Dari Abi Musa, dari Nabi, Rasulullah pernah menyampaikan, inna masali, perumpamaan aku, wa masalu ma ba'asani billah, dan perumpamaan apa yang diutus ya kepadaku, artinya isi risalahku, kama salih rajul atau qaumah, seperti seorang yang datang kepada kaumnya. Ya qaumi inni ra'aitul jaisha bi'aini, kata seseorang, wahai saudara-saudara, aku melihat ada pasukan. Wa inni anan nadhirul al-iryan fan naja fa'ata Allah ta'ifatun min qaumi fa'adlajut fantalaku ala millatihim wa kadzabat ta'ifatun minhum fa'asbahu makanahum fasabahahum jaisu fa'ahlakahum. Jadi satu saat laki-laki itu memberitahu, saudara-saudara, pasukan musuh sudah datang. Ada yang percaya, ada yang enggak. Yang percaya, dia mengambil sikap hati-hati. Ya, ada peralatan segala gitu kan. Yang enggak percaya, ya cuek aja gitu. Maka esok harinya diserbu. Tentu saja yang enggak punya perlengkapan, binasa. Nah, begitulah kata Rasulullah, posisi aku di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah kalian. Man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, wattaba'a ma ji'tu bihi, dan taat mengikuti apa yang aku sampaikan. Wa mislu man asani wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haq, dan orang yang maksiat kepadaku, durhaka kepadaku, dan mendustakan apa yang aku bawa. Jadi Rasulullah ini mempunyai pengetahuan yang tidak mungkin bisa dikuasai oleh kita. Ya, karena beliau itu plus wahyu. Dan teruji selama hidupnya tuh nggak pernah ada yang gagal gitu. Kalau saudara punya teman, omongannya selalu benar, pasti lama-lama kita harus percaya pada dia. Walaupun menurut kita belum bisa dicerna oleh akal. Tapi dia ngomongnya selalu benar. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun dia jejorangan, benar. Ya seperti itu, ada sahabat yang lagi ngebetulin rumahnya, ditegur. Ngapain? Ini ya Rasulullah, ini kayunya mau roboh jadi saya betulin. Kamu ngebetulin, mah dinikmatin mah enggak. Ngeloyor aja Rasul. Kamu mau ngebetulin, bagus-bagus. Dinikmatin mah enggak. Jawaban Rasulullah. Gak taunya begitu jadi mati dia. Jadi karena Rasulullah punya punya wawasan jauh dia supranatural. Aqwalu ahlil ilmi laqad sabatan naqlu an a'immati ahlil ilmi fil amri bittiba'in nusus. Nah, bagaimana pendapat imam-imam tentang mutaba'ah? Nah ini Imam Syafi'i pernah berkata, ajma'an nas ala ana man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahad. Imam Syafi'i pernah berkata dalam Ar-Ruh Libnul Qayyim ya.
3 ya. Idza Daruqutni dikutip oleh Ibnu Qayyim. Semua orang sepakat, kata Rasulullah, ajma'an nas, bahwa manistabanat lau sunnatu Rasulillah, orang yang mendapat keterangan yang terang dari Rasulullah, dia mendapat dalil yang terang, ya, maka tidak boleh dia meninggalkan dalil itu hanya karena omongan orang. Berarti ya, jadi kalau dia mendapat dalil yang kuat, tidak boleh dia meninggalkan dalil itu hanya karena omongan orang yang tidak punya dalil. Begitu keterangan Imam Syafi'i. Kata orang itu, ada yang membantah begini. Orang selalu mengikuti hadis-hadis. Mana yang lebih duluan? Imam Syafi'i atau Bukhari? Kalau Imam Syafi'i itu ilmu belum begitu tinggi. Kalau Anda mau ngukur zaman sekarang, ya, zaman sekarang itu lebih canggih. Kalau dulu, contohnya gini, kata tamaman dalam Quran ini, atau kata salat dalam Al-Quran diulang berapa kali. Kan dulu mah susah, sekarang pakai aplikasi ketemu. Jadi jangan menafikan teknologi, apa istilahnya, pendeteksian file dengan sekarang gitu ya. Sekarang tuh modern sekali gitu. Jangan mengatakan bahwa emang siapa yang lebih lawas itu. Enggak selalu yang lebih lama itu lebih bagus. Kalau dalam soal tekniknya. Nah, jadi Imam Syafi'i ini kita hargai sebagai seorang imam karena pengetahuannya sangat luas. Tapi bagaimanapun beliau bukan nabi. Kalau Nabi kita tolak, ya apa sih Nabi Muhammad? Kan ada Nabi Adam, itu baru tidak boleh kalau Nabi. Ya, tapi kalau orang biasa ada kelemahannya. Sekarang juga kita bertanya, apakah semua hadis sahih itu harus Bukhari? Ada nggak hadis sahih yang bukan Bukhari? Ada. Kenapa begitu? Ya karena Imam Bukhari itu terbatas umurnya. Sampai dengan dia wafat, yang berhasil dikumpulkan sekian. Kalau dia diberi 2 kali lipat umurnya, pasti jumlahnya lebih banyak lagi. Karena dia meninggal. Ya, keterbatasan. Dan daya jelajahnya. Kan beliau tuh menjelajahi tempat-tempat itu. Jadi kalau ada berita, beliau langsung datang ke orangnya. Itu yang luar biasa. Kan kita dapat berita mah hanya dapat dari file-file. Imam Bukhari mah tidak, meneliti perawinya ini benar apa enggak. Satu saat dia lihat perawi terakhir yang dia konfirmasi, dia lihat dulu cara ibadahnya, baru dia tanya pendapatnya. Ya, jadi integritas orang itu diperiksa betul sama dia, orangnya jujur apa tidak. Jadi dia kalau mendapat berita, dia ceritakan orangnya. Saya dapat berita ini dari si A. Si A ini anak dari si B, rumahnya di sini, akhlaknya begini, baru dia cari. Nah, makanya itu disebut dengan pemberitaan tentang ar-rijal, tokoh-tokoh. Jadi Imam Bukhari itu tahu betul tokoh-tokohnya dan daya hafalnya sangat kuat. Nah, jangan dinafikan itu ya. Dan menggunakan hadis Kutubus Sittah itu sudah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam menggali kebenaran, selain Quran, kita harus mengutip dari Kutubus Sittah. Wa qala Ibnul Qayyim qabla dzikri hadzal athar bi qali faman urida aqwalu ulama ala nusus wa wazanaha biha wa khalafa minha ma khalafan nas lam yuhdar aqwaluhum. Kata Ibnul Qayyim, apabila Anda menjumpai ya seorang ulama mengemukakan dalil serta nas-nasnya, artinya alasan-alasannya kuat. Dia juga pandai menimbang mana yang salah, mana yang benar, maka tidak boleh dijungkir balikan pendapatnya itu. Tidak boleh dibatalkan. Walam yuhdam janibuhum, tidak boleh dilempar. Balik tadabihim, tetapi kita harus mengikutinya. Nah, jadi singkatnya, wawasan umat Islam ini tidak bisa disamaratakan. Ada yang paham dalil, ada yang enggak. Itu kan?
Bagi orang yang tidak paham dalil, harus mengikuti yang paham dalil. Yang menganggap semua harus secara objektif gitu. Jangan subjektif, karena kita keturunan pendapat begini, kita pegangi sampai mati. Belum tentu benar. Terus mencari. Nah, itu makanya menurut saya untuk menjadi umat Islam yang benar harus mengupdate informasi. Ya, mengupdate informasi bisa langsung dengan temu muka seperti ngaji ini. Paling murah ini ngaji. Karena begitu menghadapi kesulitan, dia nggak perlu buka-buka buku, langsung nanya, Pak Ustadz, boleh nggak begini? Enak aja, Ustadznya juga paleng. Ya, cari-cari. Ini kan memorinya juga terbatas. Saya paling nggak ingat dalil-dalil, cuma ngertinya aja. Oh di sini, sehingga stoknya harus banyak. Ya, stok ini filenya. Ya, kalau ada dalil begini nyari. Itu sangat terbantu dengan aplikasi. Anda sebut lafaz apa dalam Quran, saya bisa temukan dalam waktu cepat. Aplikasi diperbarui terus, mana yang lebih cepat. Contohnya kata yassarna dalam Al-Quran disebut berapa kali? Ada semua. Nah, itu kalau kita manual susah sekali. Dulu kiai saya hafal Quran. Dia kalau ada ayat orang nyebut, Kiai, kalau begini hukumnya gimana? Coba ambil mushaf. Terus dia cari begini. Cari terus. Saya ngebatin aja. Saya dalam waktu kurang dari 5 menit saya ketemukan. Contohnya begitu. Apakah bisa disebut jago mana saya dengan guru saya? Kan nggak bisa begitu. Ya, kecerdasan menemukan ini yang susah, saudara. Sama dengan manajer, dengan karyawan. Bagus mana kerjanya? Ya belum tentu bagus manajer. Tapi setidaknya manajer itu punya pola pikirnya berbeda. Karena dia punya terlatih untuk mengatur. Ya, karyawan kalau kerjain itu aja. Setelah ini apa dia nggak tahu. Dia kalau manajer bisa ngatur ini. Nah itu. Tapi detail-detailnya belum tentu bisa kan? Nah, itu contohnya begitu. Jadi kemampuan menyelesaikan masalah, ini menurut Pak Habibie, seseorang kecerdasannya itu bisa dilihat dari kemampuan menyelesaikan masalah. Kalau ada problem, berapa waktu yang dibutuhkan dia menyelesaikan. Nah itulah cerdas tidaknya seseorang. Kadang-kadang kita menghadapi masalah terus dirundung malam mikirin, dikerjain mah enggak. Mau ada ujian mikirin, aduh bagaimana ujian. Bukannya belajar, mikirin, ngalor ngidul, aduh gelisah. Bukannya belajar. Nah ini ya, jadi kemampuan menyelesaikan masalah, tergantung itu kecerdasan. Begitu juga nabi-nabi, sehingga ada gelar ulul azmi. Nah, itu kan 5 nabi yang terpilih dari 25. Tapi bukan berarti yang sisanya ini gak bagus, ada, cuma kualitasnya gak setinggi ini. Dari yang 5 ini, yang paling cerdas Rasulullah. Tapi cerdasnya Rasulullah disampaikan oleh Rasulullah apa yang gak sombong itu. Maka Rasulullah mengatakan, wala fakhra. Aku tidak sombong, aku menyampaikan yang sebenarnya. Ya, jadi kemampuan Rasulullah, aku ini diutus untuk rahmatan lil alamin. Untuk semua orang. Sehingga dimanapun bisa dipakai ajaran Islam ini. Kita tidak perlu takut. Kalau agama lain ada di tempat tertentu yang nggak bisa. Sehingga ada sistemnya rasial. Ya, ada yang hanya menjalankan kulit putihnya aja, kulit hitamnya dihina, itu kan? Tapi Islam nggak pernah begitu. Islam hadir dimanapun dia membaur. Tidak ada kelas-kelas rasial, itu tidak ada. Kita lanjutkan. Kama jaa an jami'a imatil fuqaha minal madzahibil arba'a ar-ruju' ilan nas wala khalafa madhhab imamihim. Fa'anil Imam Syafi'i anaqal. Imam Syafi'i dalam sebuah kesempatan mengatakan, kullu ma qultu, apapun yang aku katakan. Fakana anin nabiyyi, yang katanya dari nabi, apa yang saya katakan. Ya. Fakana ana nabi khilafin, bi khilafi qauli.
apa saja yang saya katakan ternyata menyelisihi ucapan Rasulullah, mimma yasihu, asal itu sahih, ya maksudnya semua pendapatku yang bertentangan dengan hadis sahih, maksudnya gitu, fahadisun nabi aula, maka hadis Nabi lebih layak diikuti. Inilah ungkapan dari Imam Syafi'i. Wala tuqalliduni, dan jangan sekali-kali kalian taklid kepadaku. Nah, ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i ya di tafsir Ibnu Katsir, dikutip oleh Ibnu Katsir. Wa qultu qaulan, dan jika ada sebuah hadis sahih berbeda dengan apa yang aku katakan, aku nyatakan sekarang, ana raji', aku rujuk. Kalau nanti di kemudian hari, saya kan sudah ngarang, saya sudah menyampaikan pendapat. Di kemudian hari terbukti ada hadis sahih yang bertentangan dengan pernyataanku, maka aku semasa hidup menyatakan aku rujuk ke hadis itu. Nah, ini sebuah kesadaran dari Imam Syafi'i bahwa beliau juga terbatas. Boleh jadi nanti di mana ketemu hadis sahih kan bertebaran di mana-mana nih hadis. Ya, kalau sekarang pelacakannya lebih mudah karena kita dalam soal file ya canggih lah. Bapak menulis nama-nama 10 tahun pun nggak hilang. Ya, sekarang lebih mudah kan? Dengan online sudah ditampung file kita. Ya, kalau kita masukkan nama-nama kenalan kita di email, bukan di handphone, handphonenya dicuri orang. 10 kali pun Anda curi bisa balik lagi nama. Kalau dulu kan, waduh, mana di situ ada nama-nama. Nah, sekarang sudah tidak. Asal kita muat di email. Karena email itu tidak terbatas di handphone kita, bisa di warung Telkom, bisa di sana, bisa di Arab. Nah, maka itu saran saya buat orang yang jamaah haji, kalau surat menyurat lebih baik email. Sebab kalau SMS harganya berapa tuh? 3.000. 3.000 apa 6.000 sekali kirim. Yang biasanya 150 jadi 6.000 dimanfaatkan. Tapi kalau email kan dunia dianggap satu. Al-mas'alatu. Wa qala Asbaq bin Faraj al-Maliki. Al-mashu, kata seorang murid Imam Malik, ya, Al-Maliki, al-mashu, soal mengusap mujah, ya, mengusap kaki, al-khufain, anin nabi, wa an akabir sahabah fil hadar, asbata indana. Jadi kalau kita tidak musafir, ya, kita berwudu. Setelah berwudu, kita mengenakan kaos kaki atau sesuatu yang menutupi mata kaki sampai dengan mata kaki yang tertutup. Nanti ketika batal wudu kita, mau wudu lagi, maka kaos kaki ini nggak perlu dibuka, diusap atasnya. Nah, menurut Imam Malik itu nggak boleh. Menurut Imam Malik. Tapi muridnya mengatakan, karena saya temukan dalil yang lebih kuat, saya lebih cenderung kepada boleh. Ya, kebanyakan orang kalau kita di tempat dingin itu sangat bermanfaat. Kalau kita panas memang harus dibuka karena keringetan. Tapi kalau di tempat dingin ini buka kaki ini sangat bermasalah. Nah, jadi kalau kita sudah berwudu, kita tutup mata kaki kita dengan kaos kaki tebal, ya. Nanti saat batal maka kita cukup usap atasnya. Nggak perlu dibuka. Tapi itu hanya berlaku, berapa itu? 1 kali 24 jam kalau nggak salah. Jadi sehari sekali harus dibuka. Yaitu kemudahan. Ya, menurut Imam Malik tidak boleh. Yang boleh itu ketika musafir. Tapi karena dalilnya kuat, kata beliau, muridnya menyatakan saya lebih percaya pada dalil. Nah, ini ungkapan orang-orang yang sadar. Jadi maksudnya dalam soal mengikuti para senior kita ini jangan fanatik. Ya, jangan fanatik juga kepada guru. Keberhasilan seorang guru adalah mengimbau murid-muridnya itu supaya cinta ilmu.
Jangan cinta pada gurunya, karena gurunya itu tidak abadi. Ya, nanti kalau dia cinta pada guru, begitu gurunya nggak ada, gurunya wafat, sudah lemes. Ya, karena itu kultus individu. Jadi Islam tidak mengajarkan kultus individu, bahkan kepada Nabi sekalipun tidak boleh. Kalau kita betul-betul mendukung Rasulullah, ikutilah hadis-hadisnya, wasiat-wasiat beliau, bukan datang ke Madinah terus-terusan ziarah, bukan. Hukmul khuruj an syariati Nabi. Hukum kita tidak mentaati syariat Nabi. Man ya'taqada annau yasau ahadan minal khalqi al khuruj an syariati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasal hadar ay yakhruja an syariati Musa faqad waqa fi naqidin min nawaqidil Islam. Barang siapa yang berkeyakinan kita boleh tidak berpendapat, tidak mengikuti, tidak meneladani Rasulullah, ada orang yang berpendapat begitu, kita boleh, maka dia sudah keluar dari Islam. Sebab di zaman Nabi yang lain ada, seperti Nabi Khidir. Menurut Nabi Musa, ya, melubangi kapal, perahu tanpa alasan itu tidak boleh. Tapi menurut Khidir boleh. Ya kan, ada peristiwa di Suratul Kahfi, ya. Tiba-tiba beliau melubangi perahu yang sedang ditumpangi. Oh, ini kan mungkar ini. Yang lebih mungkar lagi adalah membunuh 2 anak. Begitu mendapati 2 anak, ya, belum dewasa, langsung dijedotin ke tembok sampai mati. Ini kan perbuatannya mungkar. Tapi menurut Nabi Khidir boleh. Nah, kalau ada orang Islam yang berpendapat bahwa kita boleh mengikuti, meneladani bukan Nabi, nah, itu di zaman Rasulullah tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah ini risalahnya global. Kalau sebelum Rasulullah sifatnya lokal. Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Khidir mungkin diutus untuk yang lain. Sehingga dia boleh berbeda. Tuh, alasannya begitu. Dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biadi." Demi diri Muhammad yang ada di tangannya. La yasma'u bi ahad min hadhil ummah. Tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan risalahku dari umat Nabi Muhammad. Yahudiyun wala nasraniyun. Baik dia Yahudi atau Nasrani. Summa yamutu. Kemudian dia meninggal. Walam yu'mim billadzi ursiltu bihi. Dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia penduduk neraka. Jadi kalau ada umatku sekarang, ya, baik dia itu Yahudi, Nasrani, kemudian dia tidak mau mengikuti risalahku, maka dia akan mati, masuk neraka. Jadi tidak ada ampun. Karena apa? Risalah Nabi Muhammad ini sifatnya global. Kalau waktu Nabi Isa hidup, orang boleh tidak mengikuti beliau kalau bukan Bani Israel. Karena risalah Nabi Isa peruntukannya untuk Bani Israel. Untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, begitu. Jadi kalau bukan Israel boleh. Ya, makanya ada penceramah yang menulis buku, Yesus melarang Kristen masuk Indonesia. Yesus melarang Kristen masuk Indonesia. Saya pikir apa di zaman Yesus Indonesia sudah dikenal ya. Kok dia menulisnya begitu? Yesus melarang Kristen masuk Indonesia. Begitu saya baca-baca, waktu di zaman Yesus masih hidup, ada muridnya minta izin. Ya guru, saya mau berdakwah. Saya mau pergi jauh. Saya akan sebarkan risalahmu ini. Jangan. Itu ada larangan dari Yesus. Sebab aku diutus untuk Bani Israel. Jadi nggak boleh melewati Bani Israel. Tapi kali ini Muhammad disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk semua alam. Tidak ada ruang pun di dunia ini melainkan harus menjadi muslim. Ya, kalau orang mengatakan ini egois amat, ya begitulah. Memang Allah egois. Allah sudah menyatakan tidak boleh ada agama kecuali agama Islam. Agama yang bukan Islam ya boleh
Boleh protes, tapi ini kan keputusan Allah, bukan keputusan saya. Ya, kalau saya punya produk kecap contohnya, kalian tidak boleh punya kecap kecuali kecap saya, berarti saya dilarang. Baru saya boleh diprotes, kan? Karena itu buatan saya. Tapi ini Allah yang mengatakan. Tidak ada agama satupun di dunia ini yang boleh eksis kecuali Islam. Ya, sehingga Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Tetapi kita tidak boleh memaksa. Karena sudah jelas mana yang salah yang benar. Anda punya hak untuk meneliti. Nah, al-furuq baina taklid wal ittiba. Apa bedanya taklid dan ittiba? Taklid itu diambil dari kiladah, kalung. Kata taklid diambil dari kiladah. Jadi yang secara istilah taklid itu mengikuti suatu pendapat, dia nggak tahu alasannya. Ya, contohnya jalan menuju Serang ada dua, dari sini bisa, dari sana bisa. Kenapa kamu ikut ini? Enggak, saya ngikut aja guru saya. Dia nggak tahu alasannya. Oh, kalau dia bisa menguraikan sana macet, berarti itu bukan taklid, itu ittiba namanya. Ikut ada alasannya. Nah, kita diminta ini ittiba. Jadi jangan taklid. Taklid sementara boleh, karena kita belum tahu, ya, wawasannya kurang, kita ikuti dulu. Nanti kalau udah ngerti, jadi istilahnya taklid itu tidak boleh permanen. Ya, harus terus kita mengasah diri kita supaya ngerti alasannya. Sesudah kita ngerti, kita tinggalkan taklid. Saya punya alasan kenapa harus ikut dia. Wa amat taklid, nah, jadi taklid itu qabulu qaulil qail min ghairi ma'rifatid dalil. Mengikuti pendapat seseorang dengan tidak mengerti dalilnya. Wal mutalaba bil hujjah, dan tidak bisa menyampaikan hujjah. Ketika ditanya, alasannya apa, argumennya apa? Dia tidak bisa menyampaikan argumen. Pokoknya saya ngikut lah. Gitu. Sama dengan kita kalau pas mudik ya, wah kayak ini jalan alternatif. Nggak taunya dia pulang ke rumah, kita ngikut aja. Ke sana belok kiri ikut, nggak taunya dia pulang ke rumah. Wah, itu kalau ngikut nggak ada. Kalau kita tahu, oh ini kayaknya orang kok rame-rame ke sana, jalan ke rumah. Ya. Wal aslu fil man'u illa fi haqqil ami. Pada dasarnya taklid itu tidak boleh tadi tuh ya, kecuali untuk orang yang awam. Nah, tapi sifatnya sementara. Kita tidak boleh membiarkan diri kita ini awam terus. Namanya tidak ada peningkatan. La yudrikul ma'na dalil wastimbatil hukma minhu awi syakhs alladzi badzala judahu fi ittiba'i ma anzalallah wa khafiya ba'duhu. Atau taklid dibenarkan sebagian. Sebagian dia udah ngerti, tapi sebagian yang lain masih samar. Jadi sehingga dia mengikuti yang ada dulu. Itu nggak masalah. Jadi singkatnya, sifatnya sementara. As-samarat, innaman samar itibali amrillah wa rasulihi mayali. Apa faedah dari itiba? Pertama, tahqiqul hidayah minallah. Kalau bahasa saya memarem. Kita menjalankan Islam itu marem karena kita tahu dalilnya. Ya, karena kita tahu pas alasannya. Kata di sini menyatakan, merealisasi adanya hidayah dari Allah. Kita tahu persis kenapa saya melakukan ini, saya tahu persis. Nah ini kembali ditanyakan pada Anda, kenapa Anda memilih Islam? Kalau jawabannya saya nggak ngerti, ya bapak saya Islam, berarti Anda taklid. Tapi kalau kita bisa menguraikan karena Islam begini-begini, nah itu alasannya bisa dipakai untuk dakwah. Ya, kalau anak kita, Pak, kenapa sih kita agamanya Islam? Dia dengan sederhana menanya, Anda bisa nggak jawab? Waduh, Bapak nggak ngerti, berarti taklid itu. Secara tidak sadar. Saya, Bapak bukan dapat milih sih ya. Soalnya kakek begitu, berarti taklid. Ya, jadi kalau kita bisa menguraikan, uraian Anda itu bisa untuk dakwah. Kenapa saya memilih Islam? Apa manfaatnya Islam buat kita? Nah, kita harus bisa jawab. Anak-anak ini kadang-kadang
dia cerdas itu, dia tanya. Kenapa Pak begitu? Wal khuruj minaz-zulumati ilan nur. Pertama ya, tahqiq mendapatkan pas gitu ya. Mendapatkan realitas benar-benar pas bahwa itu petunjuk dari Allah. Yang kedua, tahqiqu mahabbati lil abdi. Menyatakan cintanya Allah kepada hambanya dan ampunannya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu ada janji Allah diampuni, kita mengerjakannya marem gitu. Ya, seperti begini. Saudara ikuti pengajian. Kenapa Anda ikut pengajian subuh sampai matahari terbit nanti tambah 12 menit lalu salat 2 rakaat? Karena saya lihat teman-teman begitu aja. Ya, daripada gitu. Nah, itu berarti belum pas. Saya ikut itu karena Rasulullah bersabda, menjanjikan begini. Ya, contohnya dapat haji dan umrah tamatan sampai 3 kali diucapkan Rasulullah. Apa itu ganjarannya 3 kali atau memang Rasulullah menegaskan 3 kali? Ya wallahu alam. Kalaupun diganjar sekali saja sudah bagus. Gitu tuh. Yang ketiga, tahqiqus salamah, menetapkan adanya keselamatan. Insya Allah kalau kita menjalankan Islam itu adalah cara yang selamat buat kita. Ya, hidup saat kita hidup di dunia kita harus taati ketentuan yang dibuat, kesepakatan yang dibuat dari Pak RT, Pak RW sampai setingkat negara dan internasional. Tapi di akhirat itu tidak akan ditanya. Kamu namanya Abdullah, ya benar. KTP-nya nggak perlu ditanya KTP. Alamatnya nggak perlu ditanya alamat. Ya, dan itu pertanggungjawaban akhirat beda, langsung kepada Allah. Yang keempat, mujanabatud dhalal wasyiqa. Kita berhasil menjauhi kesesatan. Kalau kita tahu, ya, kita tahu dalilnya, kita jadi pas. Oh, saya benar. Yang terakhir, al-intifa bin nazarah wal fauza bil maghfirah wal ajrul karim. Kita bermanfaat, kita mendapatkan kebahagiaan dengan mendapat ampunan. Nah, itulah ya kesimpulan dari ittiba. Nah, jadi ittiba ini singkatnya ya agar menjadi tradisi hidup kita. Nah, kalau bisa kita ijtihad. Kalau punya kemampuan. Jadi ada 3 level umat Islam itu. Taklid, muqallid, ada ittiba, ada ijtihad. Yang wawasannya sudah luas, ijtihad. Yang menengah, ittiba. Kita mengikuti harus tahu alasannya. Yang terakhir, yang di bawah sekali adalah ngikuti nggak ngerti. Ngikut aja, ikut-ikutan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan akhlak. Sedikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, waktunya udah sempit sekali. Pengertian tentang ihsan. Nah, sekarang ini. Ihsan. Apa bedanya ihsan? Ihsan itu artinya berbuat baik. Ihsan itu artinya berbuat baik. Apa bedanya ihsan dengan in'am? Ya. Kan ada in'am, contohnya an'amtu alaihim. Kalau ihsan itu berbuat baik kepada semua, baik kepada manusia, kepada Allah maupun kepada alam semesta. Ya, termasuk kita kepada sembelihan. Binatang kalau sudah kita niatkan untuk disembelih, kita juga dianjurkan untuk ihsan. Ihsannya bagaimana? Tajamkan pisaumu. Jangan sampai kita menyembelih, ternyata membuat yang disembelih ini menderita. Itu tidak ihsan. Begitu juga ihsan juga berlaku buat kita. Kita juga harus ihsan pada diri kita. Sehingga kita tidak boleh mengeksploitasi, memforsir untuk ibadah sekalipun. Jadi kita harus bagi-bagi, ada yang buat keluarga, ada buat Allah, ada buat sesama manusia. Ya, jadi kalau keluarga minta haknya, kita harus beri. Ya.
Contohnya kita mendengarkan keluhan istri, itu pahalanya banyak. Jangan ditemenin sampai berjam-jam, istri 10 menit udah bosen. Kita dengerin keluhan, dengerin aja, karena dia senang didengerin. Jangan memberi komen apa-apa. Kadang-kadang salah komennya. Kita dengerin, oh begitu, ya yang sabar aja. Yang sabarlah. Harus begitu. Ya. Jadi ada saatnya harus begitu. Nah, sudah waktu. Jadi kalau in'am itu kepada manusia. An'amta itu kepada manusia. Tapi kalau ihsan lebih daripada manusia. Kemudian kalau ifdal, memberikan keutamaan. Kalau afdal, ya ifdal, itu memberi lebih dari kebutuhan. Contohnya dia butuhnya sekian, saya tambahin. Nah, itu namanya ifdal. Ya. Faddaltu. Nah, Allah menyatakan surga diberikan kepada kita itu karena faddal. Bukan karena kerja kita, bukan karena upah, bukan. Ya karena kalau dibayar secara upah, waktunya saya tidak sesuai. Kita bekerja di dunia berapa tahun? Katakanlah kalau kita umurnya 100, ditentukan 100. Kan 15 tahun dewasa, berarti cuma 85. Ya. Kita bekerja untuk Allah, katakanlah kalau disebut bekerja, ibadah ini bekerja. 85 tahun. Orang masuk surga itu abadi. Jadi itu yang disebut tidak sesuai. Maka pemberian Allah kepada kita dengan kita masuk surga, itu namanya fadilah. Ya, fadlan, itu bonus keutamaan dari Allah, anugerah, bukan karena upah mah sudah dibayar, mata melihat nggak bayar lagi, kita diberi hidup, oksigen, kalau di harga itu berapa? Ya, sekarang kita nikmatnya alhamdulillah bertambah lagi, ya, sudah dinyatakan bebas masker, kan kita sudah tidak terbatas, kalau kita bergerakannya dibatasin, kan berarti nikmat kita berkurang. Sama dengan kita semakin berumur dikurangi nikmatnya. Ya, kalau dulu ada jengkol, pete, otak-otak, apa gitu, jeroan, embat semua. Kalau serang, nonton aja, waduh enak bener ya. Tapi kata dokter nggak boleh, itu semet doang lah, sedikit. Udah nggak bisa. Semakin hari semakin dikurangi, sampai akhirnya anyep. Nggak ada rasa, bubur doang tuh. Air nggak boleh berwarna, Pak nggak boleh Pak, karena di situ ada kandungan ini. Aduh putih doang. Dingin nggak boleh Pak, dingin juga nggak. Panas nggak boleh. Udah anget aja. Lama-lama terus berkurang. Sadar nggak tuh? Kalau kita menjadi orang yang normal itu nikmat luar biasa. Apa aja diembat. Seperti saya sekarang bukan termasuk sudah tua sih. Tapi dibanding yang lebih muda kan saya tua. Melihat anak-anak saya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aduh, gimana ya? Papa udah tua begini masih boleh sih. Alhamdulillah. Jadi kita sudah berumur begini melihat anak muda ini sorongin ini nggak mau Pak, alergi. Aduh, kok sedih amat ya alergi. Ini nggak mau Pak, nggak seneng. Susah amat sih kamu makan ini. Kita apa aja diembat sehat. Ya, itu satu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ada yang makan, bukan tidak ada pengaruh saudara. Kita ada kelebihan daripada orang lain. Apalagi kalau Anda pernah nyantri. Apa aja karena pengalaman pahit santri itu. Ya batu pun kalau bisa dimakan tuh. Demi mempertahankan hidup. Dulu kan begitu. Namanya air minum kadang-kadang nggak direbus lagi. Bekas nasi itu langsung direndam tuh. Itu memberikan enak gitu. Minum langsung tenggak. Bekas nasi itu dulu kan ngaron ya. Intip namanya itu. Langsung dikasih air sumur. Ada setengah jam minum itu kayaknya dingin banget. Dia nggak punya kulkas, nggak punya air panas. Sekarang mah anak-anak kita aleman.
Nyantri sih nyantri, tapi enak ya. Cuciin, udah dicuciin, udah dimasakin. Ya, begitu udah wayai makan, tinggal makan. Wah, bener-bener. Kalau kita mau ngaji, mana belum makan. Waduh, ngajinya gemeteran. Makanan nggak ada. Kadang-kadang makanan ini serba salah di pesantren. Salah naro aja di embat temen. Kita udah nyadangin nanti mau ngaji, sebentar lagi saya makan gitu kan. Taruh dulu karena panas. Nggak ada. Saya kira nggak ada yang makan. Oh, saya kira. Itu penderitaan orang pesantren. Main embat aja. Dapurnya bau pesing. Masya Allah. Karena dia kalau lagi masak, pengen kencing nggak ke toilet. Suruh aja di situ. Ini menghadapi orang-orang begini yang tidak teratur hidupnya. Saya sangat terganggu. Karena saya dulu teratur kan. Kalau hidup di asrama itu diatur begitu bagus. Tapi begitu masuk ke pesantren, acak-acakan. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah tentang akhlak. Belum selesai, mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Bedanya khutbah Jumat itu wajib. Pengganti 2 rakaat. Kan sholat Jumat itu kan 2. Kalau zuhur kan 4. Jadi khutbah itu pengganti 2 rakaat yang dikurangi. Sehingga satu paket. Jadi khutbah itu satu paket dengan sholat. Makanya kita walaupun mendengarkan khutbah, kita tidak boleh bicara. Ya kan? Waktu sholat Jumat, khutbah Jumat, beda dengan Id. Kalau Id bisa ngobrol. Kan gitu. Kalau Jumatan nggak boleh, meskipun dia hanya sekedar, apa ya, nah, itu nggak boleh begitu. Kita harus, karena kita posisinya seperti sholat. Nah, cuma nggak persis kayak sholat. Kalau garuk-garuk ya, banyak nggak masalah kan, kalau sedang khutbah berlangsung. Cuma beda dengan khutbah Id. Kalau khutbah Id itu sunnah. Bagusnya sih dengerin sampai selesai. Karena itu sebagai khatib Id harus ngerti orang-orang ini kebelet silaturahmi. Ya dong? Buat apa fisiknya hadir di situ, rohnya ada di rumah. Udah kepikir, ada ayam goreng, ada apa. Dia nongkrong di situ. Sehingga gerah gitu. Bener ini, khotib ini lama amat sih. Itu. Udah banyak keluarga yang datang nih. Pikirannya udah ke situ. Nah, maka khotib yang bijaksana, kalau saya sudah terlatih begitu. Ngelihat tanda-tandanya. Kalau orang udah geraknya terlalu banyak, berarti udah gelisah dia. Amin, amin. Nah, itu udah tanda itu. Stop maksudnya begitu. Artinya itu bahasa lain stop, jangan lama-lama lagi. Nah, itu kita harus ngerti. Berarti udah jangan banyak-banyak. Sebab kalaupun dia di situ tetap datang, dia kupingnya udah di sana. Udah nggak siap dengar. Gitu Pak, bedanya di situ. Menegur harusnya. Khotib boleh bicara kan? Boleh menegur. Punten, jangan ngobrol, dengarkan saya. HP juga termasuk kalau tidak ada kaitan dengan itu. Sebaiknya tidak, karena wazarul baik, tinggalkan semua kegiatan menurut ayat Quran ya. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan kecuali kaitannya dengan khutbah. Contohnya boleh jadi dia si khatib menyampaikan ayat berapa itu nggak disebut tadi. Dia cari. Ya mungkin masih ada kaitannya dengan itu. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan Jumat, malah nonton, ya, nah itu yang nggak boleh. Ya operatornya. Sebaiknya tidak boleh. Sebaiknya tidak. Kalau untuk Jumatan, jadi sebaiknya yang permanen. Jadi dia tidak boleh kotak-katik karena dia wajib Jumat juga. Tapi ada tentu orang-orang, saya nggak tahu ya, bagaimana dengan prajurit. Nah, bagaimana dengan polisi yang ada di Mekah itu? Kan orang-orang Jumatan dijagain. Gak mungkin dia ikut Jumatan. Kan? Nah, dia menjaga, melindungi yang ikut Jumatan ini supaya tenang. Orang sholat tenang. Kan dia harus mengawal.
Ya mungkin ada kompensasi itu, ada fikih tersendiri. Kalau syarat, Pak, kalau di sini ya kalau di sini emang nggak ada. Tapi menurut saya tetap harus ada pengawal kita. Karena kita tidak ada pengawal ini jadi ribut. Jadi kan kita ini DKM sudah menyatakan Anda membantu DKM. Jadi kalau ada orang yang ribut jangan diam aja. Nah, harus begitu. Dengarkan sana, walaupun dengan isyarat. Harus begitu, jangan didiamin aja. Dia ribut sendiri, saya lagi dengar khutbah. Ini kan mengganggu. Ya kalau anak didudukin gitu. Harus begitu. Jadi ada satu masjid yang kayak pasar. Padahal khutbah sedang berlangsung. Ya, jadi seorang khotib itu berhak, tolong jangan mengganggu yang lain. Gitu ya. Nah, saya lagi bicara. Saya sekarang ini dinobatkan sebagai khotib, harus didengar. Gitu. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian pagi ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah juga berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.